lakukan. 1. Mencegah pembongkaran, penutupan gereja-gereja seperti di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, serta daerah lainnya. 2. Membantu perizinan dan pembangunan gedung-gedung gereja di berbagai daerah. 3. Perjuangan anti korupsi sehingga anggota Dewan PDS disegani. 4. Mengusahakan penutupan perjudian dan re-ekspor limbah di Batam. 5. Memperjuangkan dasar hukum untuk 229 RUU dan 55 RUU yang harus selesai tahun 2005 sedang dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum Islam. Atas perjuangan PDS, akhirnya ditambahkan hukum agama lainnya menjadi dasar undang-undang. 6. Bantuan dan subsidi BBM untuk pendidikan yang semula hanya untuk rehabilitasi dan pembangunan madrasah dan sekolah dasar tertentu saja, akhirnya dapat disalurkan ke sekolah dasar dengan latar belakang agama lain. 7. Memperjuangkan terbentuknya Pansus Poso. 8. Perjuangan terhadap diskriminasi anggaran pembinaan yang semula hanya untuk lembaga agama tertentu, akhirnya lembaga agama lain juga mendapatkannya. PDS juga hadir membela dan memperjuangkan kasus Dr. Rebecca, Ratna Bangun, dan Eti. PDS juga meminta dan mengangkat Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme. Untuk pertama kalinya, anggota DPR RI dari fraksi PDS melakukan unjuk rasa di gedung DPR RI atas penutupan gereja-gereja di Jawa Barat dan lainnya dengan cara eksibisi foto-foto pengerusakan dan penutupan gereja-gereja. Kemudian dalam rapat paripurna, anggota-anggota dari fraksi lainnya ikut mengusulkan dan menyatakan untuk menghentikan penutupan gereja-gereja. Saat ini PDS melakukan perjuangan dalam pelaksanaan pilkada bersama koalisinya sudah memenangkan 1 gubernur, 5 wali kota, dan 15 bupati. Dan masih terus memperjuangkan calon-calon pemimpin dari PDS dalam pilkada berikutnya. Dalam melangkah ke depan, PDS akan segera melakukan 1. Membenahi organisasi dan melaksanakan Muscap 2005 dan Muswil 2005-2006 dan Munas di pertengahan 2006. 2. Mempersiapkan kepengurusan DP Ranting, DPC, DPW dengan melibatkan anggota gereja, anggota Partai Kristiani yang tidak ikut pemilu untuk duduk dalam kepengurusan partai melalui Muscap, Muswil, dan Munas sejauh kriteria terpenuhi. 3. Merekrut tokoh-tokoh atau pemimpin non-formal di tiap wilayah kabupaten untuk menjadi caleg tahun 2009 sampai 2014, bekerja sama dengan calon dari provinsi dan nasional. 4. Mendapatkan kartu tanda anggota sebanyak-banyaknya dan membentuk jaringan seluas-luasnya. 5. Meningkatkan keteladanan dalam kepemimpinan di parpol, legislatif, dan eksekutif yang akan sangat menentukan simpati dan dukungan dari masyarakat. 6. Mengadakan acara rutin bulanan dengan pemimpin formal atau non-formal dari organisasi pendukung maupun masyarakat umum. PDS juga melibatkan diri dan peduli dalam kegiatan lokal, regional, maupun nasional. 7. PDS terus membina hubungan dengan tokoh dalam dan luar negeri dalam memperjuangkan visinya. Untuk dapat mengikuti pemilu 2009, PDS terus berjuang agar fraksi murni di DPR RI lolos dalam verifikasi atau seleksi dengan melakukan pendekatan terhadap partai-partai yang siap bergabung dengan PDS untuk membentuk 17 kursi. Dan bila tidak berhasil, PDS sejak dini sudah mempersiapkan verifikasi ulang di Depkeham dan KPU. Ingat, Partai Damai Sejahtera satu-satunya partai nasionalis dengan nilai-nilai Kristiani dan memiliki 1 fraksi murni. Mari kita dukung, lengkapi, dan manfaatkan secara maksimal untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan kaum termarginal menuju Indonesia yang adil, makmur,
damai, dan sejahtera.